Oke, kalau semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung kembali di pembelajaran fisika itu mudah. Dan untuk kalian yang baru bergabung dengan program ini, selamat bergabung dan mudah-mudahan kalian menambah pengalaman di dalam pembelajaran fisika. Oke, untuk selanjutnya, kali ini kita akan membahas tentang pokok bahasan yang pertama, yaitu rangkaian arus searah untuk edisi revisi. Oke. Nah, untuk selanjutnya perhatikan uraian dan aplikasi konsep ke dalam perhitungannya supaya kalian benar-benar mengerti. Oke. Bahasan yang pertama yaitu sub pokok bahasan arus listrik dan hambatan penghantar. Oke. Sub pokok bahasannya arus listrik, hambatan penghantar, hukum energi listrik, rangkaian hambatan, seri paralel gabungan. Kemudian yang berikutnya adalah hukum 2 Kirchhoff, ya. Kirchhoff bukan ya, Kirchhoff. Kemudian yang G yaitu latihan soal rangkaian arus arah. Jadi untuk mengaplikasikan konsep yang telah dipelajari ke dalam soal-soal. Oke, lanjut ke pembelajaran. Arus listrik. Arus listrik atau kuat arus dengan notasi I itu didefinisikan sebagai jumlah muatan listrik yang mengalir pada suatu penghantar tiap satuan waktu. Oke, jadi kalau misalkan ditulis dalam bentuk matematis seperti ini ya. Nah, ini berarti arus sama dengan jumlah muatan per satuan waktu. Ini satuannya bisa saja kolom ya, kolom per sekon ya, atau detik ya boleh. Nah, atau begini, I sama dengan kuat arus ya, kuat arus. Nah, nanti ini satuannya adalah ampere ya, ampere itu A, diberi notasinya A. Kemudian Q ya, Q itu jumlah muatan ya, jumlah muatan listrik ya. Ya, ini ditulis aja biar kelihatan nah, kolom ya. Ini C-nya dari kolom dari sini nih C-nya. Nah, oke. Kemudian ini satuan dari kuat arus boleh kolom per sekon atau ampere ya, gitu. Kemudian T-nya waktu ya. Waktu. Ini dalam sekon biasa. Nah, kemudian nanti di sini diketahui juga muatan listrik untuk elektron itu adalah 1,6 pangkat minus 19 kolom ya. Nah, perhatikan ya. Arus listrik itu identik dengan atau sama dengan aliran muatan. Muatannya muatan apa nih kalau ada pertanyaan? Bisa positif, bisa negatif gitu ya. Gitu. Kalau positif berarti aliran positron. Kalau ini terjadi kalau suatu logam kelebihan ion positif ya, atau nanti di semikonduktor ada tipe N dan tipe P. Nah, itu berarti di tipe P itu banyak muatan listrik positif ya. Oke. Tuh. Kalau tipe N negatif ya, itu berarti elektron yang berperan di situ. Nanti dibahas di berikutnya ada di zat padat. Oke. Itu kita aplikasikan ke konsep apa, ke soal-soal. Ini ada soal seperti ini. Ya, arus listrik 4 ampere mengalir pada suatu penghantar. Tentukan jumlah muatan listrik yang mengalir selama 2 menit. Kemudian jumlah partikel. Nah, maksudnya jumlah partikel itu muatan listriknya berapa sih? Apa yang mengalir selama itu? Oke, kita bahas seperti ini. Ya, diketahui nanti di sini I sama dengan 4 ampere ya. 4 ampere, kemudian waktunya di situ 2 menit ya. Nah, ini berarti 2 kali 60 berarti 120 sekon ya. Ditanyakan yang pertama itu berapa sih besar muatannya, kemudian B-nya berapa sih jumlah partikel yang lewat. Oke, kita bahas ya. Yang pertama itu jumlah muatannya berapa. Kita punya rumus Q per T ya. Berarti nanti Q sama dengan I kali T ya. Kemudian I-nya di situ 4 ampere, arusnya ya 4 ampere, kemudian waktunya 120 sehingga nanti diperoleh 480 kolomnya tuh. Nah, kemudian nomor B sebelah kanan aja nih mumpung luas ya, ditanyakan jumlah muatan. Nah, jumlah muatan itu besarnya muatan listrik yang mengalir tiap satuan muatan elektron ya. Nah, kenapa sih pakai elektron? Karena elektron itu mengalir itu. Elektron mengalir ke kanan, maka arus ke arah kiri. Elektron mengalir ke kiri, arus ke arah kanan. Ini selalu berlawanan dengan gerakan elektron. Oke.
Udah dapat kita hitung nanti 480, kemudian Q elektron kita kena 1,6 10 pangkat minus 19. Nah, kalau di soal-soal resmi itu muatan elektron, kemudian positron, masanya itu diketahui ya. Ini kebetulan tidak. Nah, ini boleh diganti 480 dibagi dengan 16 kali 10 pangkat minus 20 ya. Oke. Nah, ini 48 dibagi 6. 48 bagi 6 kan 3. Ya. Berarti 30. Nah, ini naikkan ya. Naikkan. Berarti 10 pangkat minus 20. Maka di sini 3 kali 10 pangkat 21. Apa? Buah ya. Oke, itu jawabannya ya. Untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjut. Mudah-mudahan bisa mengerti ya. Dimengerti. Nah, sekarang ini ada penghantar ya. Ada penghantar logam lah. Misalkan aluminium, misalkan tembaga, misalkan besi. Nah, waktu di SD atau di SMP, kalau ditanyakan apa itu konduktor, jawabannya pasti gini, penghantar yang baik. Nah, sementara kalau kalian udah masuk ke SMA, konduktor itu seperti besi gitu ya, tembaga itu bukan penghantar yang baik lagi. Kenapa? Karena di depan kita akan mempelajari tentang semikonduktor dan superkonduktor. Itu hambatannya kecil sekali. Kenapa? Nanti jawabannya di zat padat. Nah, ini ada penghantar ya. Penghantar panjangnya adalah L, kemudian luas penampangnya A, di mana A itu sama dengan pi R kuadrat ya. Kemudian ini R jari-jari penampang. Nah, hambatan penghantarnya berapa sih R-nya? Resistansinya. Nah, hambatan ya, itu besarnya R sebanding dengan panjangnya. Jadi makin panjang makin besar. Ya. Kemudian hambatan itu sebanding dengan luas penampang. Berarti berbanding terbalik, makin gede makin kecil. Maka R hanya bergantung pada L per A gitu ya. Gitu. Nah, tetapi karena di sini tiap logam pasti beda-beda struktur atomnya atau posisi atom-atomnya antar atom, maka di sini ada hambat jenis. Nah, maka hambatan suatu penghantar boleh ditulis rho L per A ya. Atau R sama dengan rho L per pi R kuadrat ya. Nah, nanti di sini rho-nya, rho hambat jenis ya. Atau di sini sebelah kanan keterangan ya. Keterangan rho hambat jenis. Hambatan jenis boleh, hambat jenis juga boleh lah itu. Itu nanti satuannya adalah ohmmeter. Nah, kemudian L panjang penghantar ya, panjang penghantar. Ya. Nah, ini biasa dalam meter. Kemudian R itu jari-jari penampang ya, jari-jari penampang. Ini telat ini nulisnya nih susah. Kalau di papan tulis gampang. Ini satuannya harus meter ya. Kemudian A itu luas penampang. Ya, luas penampang. Itu. Ini satuannya meter persegi seharusnya. Harus begitu ya. Pak, ada yang kelewat? Nah, R hambatan ya. R hambatan. Atau resistor ya. Bisa hambatan, bisa resistor. Ya. Sama ya. Ini nanti satuannya ohm. Biasa 1 kilo ohm. 1 kilo ohm itu 1000 ohm ya. Atau 10 pangkat 3. Oke, itu rumus yang kita kenal atau konsep pada penghantar atau suatu logam. Ya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya sebagai aplikasi dari rumus ini. Ya. Ini soal yang kedua ya. Tadi yang pertama, sekarang yang kedua berhubungan dengan arus listrik. Nah, sekarang di sini ada penghantar. Ini panjangnya ya, panjangnya di situ diketahui bahwa L ya, itu 5 meter, kemudian jari-jari penampang R kecil itu 3 mm. Ini harus dirubah dulu ya, awas hati-hati. Ini 3 kali 10 pangkat minus 3 ya, apa? Meter ya. Nah, kemudian langsung aja kita cari luas, itu berarti pi R kuadrat ya. Berarti tinggal pi kali R-nya berapa? R-nya kuadratin aja.
boleh tulis 10 pangkat minus 3 ya, kalau ini lupa kalian menguadratkan kayak gini. Berarti ini 9 kali pi ya, 3 kuadrat 9. Nah ini kuadratkan berarti 10 pangkat minus 6. Kalikan aja ke dalam. Ya, ini berarti meter persegi ya. Oke, kemudian di sini diketahui lagi hambat jenis adalah 10 pangkat minus 3 meter ya. Nah, itu. Nah, berapa nilai hambatannya? Berapa resistansinya sih? Nah, tinggal rho L per. Oke. Masuk sini. Rho-nya di situ 10 pangkat minus 3 min 3. Kemudian L-nya di situ 6, 5 bukan 6, sorry. Kemudian A-nya di situ 9 pi ya. 9 pi 10 pangkat minus 6. Nih. Nah, langsung aja ke sini. 5 per 9 pi ya. Oke, kali 10 pangkat minus 3 kali 10 pangkat 6. Naik jadi positif ya. Maka ini 5000 ya. Ini cara dengan ini 1000. Berarti 5000 per 9 pi ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau mau pakai angka boleh. 5000 dibagi 9 dibagi 3,14. Tapi kalau menurut saya, kalau ini esai, udah sampai ini udah ada benar. Oke. Lanjut. Nah, yang ketiga ya. Hambatan suatu penghantar itu 100 ohm. Hitung hambatan penghantar untuk jenis yang sama, tetapi jari-jarinya 2 kali lebih besar dari jari-jari penghantar yang pertama. Oke, ini soalnya soal levelnya udah tinggi. Ini ada kawat misalkan ya. Ada kawat ini. Ini kawat 1. Nah, ini kawat yang kedua ya. Ini hambatan di sini itu 100 ohm ya. Jari-jarinya jari-jari penghantarnya kita sebut R. R saja atau R1 juga boleh ya. R saja boleh. Nah, berapa hambatan yang penghantar yang kedua jika jari-jarinya 2 kali. 2 kali dari jari-jari yang pertama gitu ya. Oke, berdasarkan data soal ini, maka R ya, rho L per A. Jadi yang lainnya sama kecuali jari-jari. Nah, dari sini kita uraikan lagi rho L per pi R kuadratnya. Oke. Nah, berarti rho-nya sama, L-nya sama, apalagi pi, maka R hanya bergantung pada R kecil. Ya, jari-jari penampang. Bandingkan kalau ada soal seperti ini, R1 berbanding R2 sama dengan 1 per R kuadrat 1 berbanding 1 per R kuadrat 2. Oke, ini R1-nya adalah 1000. Ya. Itu. R2-nya adalah dicari, ini berarti 1 per R kuadrat 1. Nah, ini berbanding 1 per 2R 1 kuadrat kan ya. Oke, nanti didapat 1000 berbanding R2 sama dengan 1 per R kuadrat 1 berbanding 1 per 4R kuadrat 1 gitu ya. Ini coret ya. Coret, maka tinggal 1000 berbanding R2 itu sama dengan 1 berbanding 1/4 ya. Oke. Nah, ujung kali ujung, tengah kali tengah. R2 kali 1 ya R2. 100 kali 1/4 ya. Nanti gini aja. Tinggal 100 kalikan 1/4. Jawabannya berapa? R2 hambatan penghantar yang kedua ya, itu 25 ohm. Gitu kan? 25 ohm. Nah, ntar saya hapus dulu nih, agak jelek ya. Mohon maaf tulisannya, emang udah dari sananya ya. 25 ohm itu soal yang ketiga sebagai aplikasi dari konsep hambatan penghantar. Oke. Lanjut ke bahasan berikutnya, soal yang keempat. Saya percepat biar ngebut. Ini agak beda ya, ada tambahan. Tambahannya berupa hitung kuat arusnya. Hitung kuat arus walaupun rumusnya belum dikasih ya. Saya kerjakan ya. Saya ada pengalaman untuk pembahasan berikutnya. Oke. Nah, diketahui di sini panjang penghantar itu 4 meter, kemudian hambat jenisnya di sini 3 kali 10 pangkat minus 3 meter, kemudian luas penampang A itu 2 mm persegi. Nah, buat meter persegi berarti 2 10 pangkat minus. Nah, awas nih. 6 ya. Nah, kenapa? Kan milimeter ke meter itu 10 minus 3. Kalau dikuadratkan 10 pangkat minus 6. Gampang kan ya. Nah, sebelum mencari kuat arus atau arus listrik, kalian cari dulu ini. Hambatannya berapa sih? Nah, kuat arusnya berapa sih gitu ya. Nanti
hambatan dicari dari sini, rho L per A ya. Oke. Nah, berarti ini 3 kali 10 pangkat minus 3, kemudian L-nya berarti 4 ya. Kemudian luas penampangnya di situ udah jelas 2, 10 pangkat minus 6 ya. Dicoret dengan ini berarti 2 ya. 2 kalikan 3 berarti 6. Nah, 6 kali 10 pangkat minus 3 kali 10 pangkat 6 ya. Karena naik ke atas ya. Nah, ini berarti dengan ini coret ya. Berarti 6, 10 pangkat 3. Apa? Ya. Oke, seperti itu. Nah, setelah dapat hambatan, maka gunakan rumus hukum walaupun kita belum pelajari. Nah, I kali R ya, telan aja dulu. P sama dengan I kali R, udah kadung ada di sini. Nah, I berarti tegangan per hambatan. Nah, tegangannya udah dapat di situ, udah ada, bukan dapat lagi 90. Nah, R-nya 6, 10 pangkat 3 ya. Udah. 90 bagi 6 aja udah 15 ya. 15 berarti 15 kali 10 pangkat. Ntar dulu, kalau salah ya. Ya, pangkat minus 3. Apa? Ampere itu ya. Atau kalau dibuat miliampere 15 kali 15 kali 10 pangkat minus 3 kali 10 pangkat 3. Berarti 15 miliampere. Kecil sekali. Ya emang kecil. Kenapa? Hambatannya besar 6000 ya. Supaya arusnya besar maka hambatan diperkecil. Ya. Supaya energi listrik ini tidak terbuang banyak, maka tegangan sumbernya itu harus diperbesar. Maka ada sutet, ya. Sutet itu kan tegangan tinggi. Tegangan tinggi itu ribuan volt. Supaya apa? Supaya tegangannya supaya energinya tidak banyak kebuang. Begitu ya. Oke. Itu soal nomor 4 sebagai aplikasi dari hukum bukan hukum arus listrik dan hambatan penghantar. Oke. Itu sudah untuk pembahasan pertama. Next video hukum dan energi listrik sebagai lanjutan dari video yang pertama itu ya.